Terus saudara, tahu ya termometer ya? Termometer tahu ya? Termometer tahu ya? Termometer itu apa? Hah? Kenapa Bu Tobi? Mengukur suhu, itu definisinya. Termometer itu mengukur suhu. Tahu termostat? Tahu termostat? Di mobil Anda ada termostat. Mengontrol suhu. Mengontrol suhu atau mengatur suhu. Itu termostat. Apa beda termometer dengan termostat? Jangan dilihat definisinya. Termometer mengukur suhu. Termostat mengatur suhu. Jadi bedanya apa? Kenapa Bu Tobi? Bukan. Dari alatnya. Apa beda alat termometer dengan termostat? Apa? Betul fungsinya. Yang menjadikan apa? Kalau termometer apa? Diatur oleh suhu. Suhu sekitar 25, termometer akan 25. Ya kan? Nggak mungkin suhu 25, termometer 23. Termometer 25 karena apa? Suhunya 25. Termostat? Termostat 25. Suhu 25. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi ketika termostat diatur 25 derajat, suhunya pun akan 25. Bedanya di situ. Yang satu dipengaruhi, yang satu mempengaruhi. Posisi kita di mana? Dipengaruhi atau mempengaruhi? Ibu Kori teriak. Apa teriakannya tadi, Bu? Mempengaruhi. Tapi kadang-kadang kita termostat apa? Oh ya, kebanyakan kita termometer. Dipengaruhi oleh sekitar kita. Sekitar kita jahat, kita pun jahat, saudara. Sekitar kita ini, kita juga ini, saudara. Sekitar kita merah, kita juga merah, saudara. Kenapa makan? Oh, biru muda. Oh, saya bukan kampanye, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, termometer dipengaruhi oleh suhu, termostat mempengaruhi suhu. Tuhan mengharapkan kita termostat, saudara, mempengaruhi sekitar kita. Gak mungkin sekitarnya berbeda dengan termostat. Gak mungkin, saudara. Kalau sudah diatur suhunya berapa, begitulah lingkungannya. Makanya kita perlu memiliki hidup yang mempengaruhi, bukan hidup yang dipengaruhi. Memiliki hidup yang berdampak, bukan hidup yang diatur oleh dunia. Matius pasal 5, ayat 13 sampai 16. Saya bacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itulah firman Tuhan yang perlu kita renungkan, saudara. Firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa setiap kita
tentu firman Tuhan diberikan kepada orang percaya, saudara. Ini tidak ada gunanya bagi orang tidak percaya, hanya bagi orang percaya, saudara. Dan saya percaya kita adalah orang percaya, makanya firman Tuhan yang kita baca ini menunjukkan bahwa firman ini menginginkan supaya kita memiliki hidup yang berpengaruh, saudara. Makanya ada dua contoh yang dipakai di sana, seperti yang kita sudah baca tadi, yaitu garam dan terang. Dua benda ini adalah termostat, saudara, bukan termometer. Dua benda ini adalah benda yang mempengaruhi, bukan yang dipengaruhi. Memang ada dikatakan di sana, kalau garam sudah menjadi tawar, ya memang agak pemikiran kita mungkin nggak mungkin lah garam menjadi tawar. Di zaman itu bisa, saudara. Karena jenis garam kan beda-beda. Ya, garam yang kita konsumsi memang nggak mungkin menjadi tawar. Tetapi ada juga garam magnesium namanya, saudara. Kalau bercampur dengan garam kita, akan mengurangi kadar dari asinnya garam itu, yang kemudian menjadi tawar memang. Kita umpamakan seperti ini. Saudara sering minum teh celup. Teh celup itu kan memang teh, saudara. Tetapi ketika bercampur dengan air, tiap kali dicampur, hilang tehnya, saudara. Lalu kehilangan teh, apa yang kita lakukan? Kita buang. Seperti itu, kalau bercampur dengan sesuatu yang tidak semestinya, padahal tidak dipakai, tawar, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, dengan apakah dia diasinkan kecuali dibuang, saudara. Saudara-saudara, pertama di sana menjadi garam, saudara. Garam ini menunjukkan kepada sesuatu yang mengubah sekitarnya. Saudara ketika masak, mengubah masakan Anda, ya kan? Tetapi itu hanya bisa karena garam memberi diri untuk sekitarnya, mempengaruhi sekitarnya. Yang tawar menjadi enak masakannya, yang seperti yang saya katakan kemarin, saudara, kenapa ikan asin itu asin? Bukan karena digaramin sebenarnya kan, tetapi karena memang udah mati itu ikan. Nah, ketika mati itu ikan, lalu menyeraplah garamnya, menyebarlah garamnya, lalu garam itu mempengaruhi ikan, saudara. Tidak pernah masakan mempengaruhi garam, garamlah yang mempengaruhi masakan. Dan saudara tahu, pengaruh garam itu dalam arti positif, saudara. Sayur Anda yang nggak ada rasa menjadi ada rasanya dan enak, saudara. Bumbu-bumbunya mantap, nggak ada garamnya, nggak akan enak, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita sadari. Aku adalah garam. Aku harus mempengaruhi sekitarku. Aku harus memberikan rasa enak di sekitarku. Jangan sebaliknya, saudara. Ketika ikan tidak digarami, maka akan busuk, saudara. Ketika sekitar Anda tidak garami, akan busuk, saudara. Jadi jangan salahkan sekitarmu yang busuk. Tapi kalau busuk, salahkan diri kita, karena kita garam. Terkadang kita akan menyalahkan sekitar kita lah, teman kita lah, lingkungan kita lah. Ketika garam menyebar, maka ada sesuatu yang berubah, saudara. Pertama. Yang kedua, ketika garam menyebar, ada sesuatu yang bisa dipertahankan, saudara. Yang baik menjadi rusak, gitu kan? Yang rusak semakin rusak. Karena apa? Nggak ada garam, saudara. Yang baik akan dipertahankan baik karena ada garam, saudara. Sekalipun ikan sudah mati, kesegarannya tetap bisa dipertahankan karena apa? Ada garam, saudara. Kondisi di sekitar kita yang baik, satu saat akan hancur. Kenapa? Karena tidak ada garam.
Bapak Ibu, saya rindu kita semua tanpa basa-basi, tanpa harus berkoar-koar. Orang berkata, ketemu Pak Mauli ini rasanya sedap gitu loh. Mohon maaf Ibu, nggak apa-apa ya, karena mata saya tertuju pada Bu Murni. Kalau nggak ada Ibu Murni, rasanya ada sesuatu yang kurang. Itu fungsi kita, saudara, bukan di gereja ini, bukan saudara, di luar dari gereja ini, di tempat Anda kerja. Siapa lagi ya? Nanti kalau saya sebut, kok nama saya nggak disebut ya gitu kan? Itu nggak garam itu, saudara. Ibu Caroline, kalau nggak ada dia, ada sesuatu yang hilang dari hidup saya. Anda coba makan sayur tanpa garam, ada sesuatu yang hilang, saudara. Harus begitu. Dan saya rindu kita memiliki pemikiran itu, saudara. Nah, untuk bisa seperti itu bagaimana? Jadilah garam. Amen. Jadilah garam, saudara. Jadilah orang Kristen. Jadilah Kristen, saudara. Jangan cuma di gereja Kristennya. Makanya saya bilang tadi, hidup yang berpengaruh itu bukan di gereja, saudara. Di jalan, di tempat aku kerja, di persoalanku, di kemelut hidupku. Ada yang pacaran di sini? Ripka udah pacaran belum? Belum ya? Ya kalau belum jangan dipaksa, Ripka. Jadilah Kristen di sana. Kenapa kok teriak-teriak Ripkanya? Oh, senang banget. Berarti dia pas itu. Boleh ditindaklanjuti. Jadi supaya membuat enak, jadi garam. Nah, dikatakan di sini, kalau garamnya sudah tawar, busuk, saudara. Kalau kita nggak Kristen, walaupun ngaku Kristen, busuk, saudara. Luar biasa ini kita ini. Jadi kita penentu lingkungan kita. Kan dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Busuk, saudara. Jadi kalau kita tidak berfungsi sebagai orang Kristen loh, saudara. Kristen, garam, busuk, saudara. Jadi kalau suatu saat lingkungan Anda menjadi busuk, bukan karena lingkungan Anda. Lalu orang berkata begini, loh saya sudah berusaha Pak. Oke, kalau Anda sudah berusaha dan lingkungan Anda masih busuk, pertanyaannya adalah, adakah Anda menjadi busuk? Ikut busuk nggak? Kalau Anda sudah berfungsi sebagai garam, tapi lingkungan tetap busuk, pertanyaannya adalah, apakah aku ikut busuk apa tidak? Harusnya tidak, saudara. Kenapa? Garam nggak mungkin dipengaruhi. Ingat itu. Garam nggak mungkin dipengaruhi oleh sekitarnya. Sekitarnya boleh busuk. Garam nggak mungkin busuk, saudara. Ada mungkin hal-hal tertentu yang membuat fungsi garam nggak bisa menyerap ke lingkungan. Tapi bukan karena tidak bisa menyerap ke lingkungan, garamnya jadi seperti lingkungan. Enggak, saudara. Tetap garam, tetap asing, tetap menjadi orang Kristen, saudara. Pikirkan ini. Orang yang bertumbuh adalah orang yang menjadi garam. Orang yang menjadi orang yang mempengaruhi orang lain, bukan sebaliknya, saudara. Dan firman Tuhan berkata, kalau garam itu sudah menjadi tawar, diinjak-injak, ya kan? Tas celup kita itu kan kemana larinya, saudara? Ke tong sampah. Nggak ada artinya, nggak ada nilainya lagi. Semahal apapun itu teh ketika Anda beli, nggak ada artinya, saudara. Mari ingatkan diri kita dimanapun kita berada. Untuk bisa menjadi garam, aku harus menjadi orang Kristen yang sungguh. Orang Kristen yang sungguh hanya satu, saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu.
dan jadikan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau menjadi Kristen, saudara. Engkau menjadi garam. Nah, saya katakan tadi, saudara, di zaman itu ada campuran sama-sama garam, saudara, tapi jenisnya berbeda. Ada satu garam yang menyerap asin, saudara. Ya, menyerap asin. Garam kita itu adalah natrium klorida, saudara, yang punya rasa. Tapi bisa terkontaminasi dengan garam magnesium, saudara. Kalau itu dicampur, menyerap air, akhirnya itu yang kita kenal tadi. Makanya saya contoh konkretnya itu seperti teh celup kita, saudara. Membuat kadar garamnya menjadi hilang. Kalau sudah menjadi hilang, ya udah, ditaruh di jalanan pada waktu itu, menjadi tempat untuk diinjak-injak orang supaya lalang tidak tumbuh merajalela. Itu aja fungsinya, nggak ada gunanya bagi manusia, saudara. Itulah sebabnya pertahankan garam, pertahankan kekristenan. Jangan sampai dipengaruhi oleh dunia. Paulus mengingatkan apa yang kita lihat, gitu kan? Apa yang terdapat dalam hati kita, keinginan-keinginan mata, katanya. Itu yang seringkali membuat garamnya itu menjadi tawar, saudara. Bukan berarti nggak boleh memiliki barang-barang mewah, saudara. Boleh kalau saudara punya duit. Tapi jangan itu menjadi fokus, saudara. Jangan itu menjadi yang utama. Orang kalau nggak beli itu uring-uringan, gitu kan. Padahal nggak beli itu juga nggak mati kok, saudara. Kalau Anda punya itu, apa itu, saudara? Orang berkata sekarang ini sudah berbeda kebutuhan, saudara. Kan kita primer, sekunder, tersier, gitu kan. Yang dulu primer, sekarang bukan. Yang dulu sekunder, sekarang nggak sekunder lagi, udah primer, gitu kan. Tapi ingat, saudara, apapun kebutuhan Anda, kalau itu menjadi fokus Anda, itu akan menawarkan garam Anda. Banyak orang Kristen linglung hari ini, saudara, memilih. Saya pernah mengajar sebuah sekolah Alkitab, saudara. Saya terkaget-kaget. Baru pertama kali itu saya disanggah oleh murid saya. Udah 30 tahun saya ngajar, saudara. Baru kali itu saya disanggah. Berbicara tentang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kan batik Kristen, nah Kristen nggak boleh kawin. Itu sebenarnya ujung-ujungnya kasarnya. Lalu diangkat tangan, Pak. Pak, saya nggak setuju, katanya. Kaget saya. Maksud Bapak nggak setuju apa? Yang penting keluarganya baik, Pak. Saudara saya banyak yang kawin sama orang Islam, baik-baik aja tuh. Mari perhatikan nih, saudara. Banyak yang kawin sama orang Islam, baik-baik aja keluarganya. Dan saudara tahu, dan Bapak tahu, banyak Kristen sama Kristen banyak cerai, katanya. Saudara, kasus tidak jadi rumus, saudara. Ingat itu. Kasus tidak, jangan buat jadi rumus. Kalau ada kasus orang Kristen kawin dengan bukan Kristen lalu baik-baik aja, jangan rumusnya berarti orang Kristen boleh kawin dengan orang yang bukan Kristen. 1 tambah 1 itu berapa, Bapak Ibu? Di mana-mana 2. Ya kan? Tapi saya mau bilang, 1 tambah 1 itu tidak selamanya 2. Oh, kaget kan? Ayo, Gary begini, apa Gary? Bener gitu? 1 tambah 1 adalah 2. Tapi saya mau bilang, 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Gimana contohnya, Gary? 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Kenapa? Oh, bukan soal pernikahan, ini soal matematika, Pak Michael. Matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2, ya. Tapi saya bisa berkata, 1 tambah 1 tidak selamanya 2. Karena 1 tambah 1 bisa
3 kurang 1. Kok 2? 1 tambah 1, 2. Tapi 1 tambah 1 juga saya berkata tidak 2. 1 tambah 1 sama dengan 3 kurang 1. Ngerti? Nggak ada angka 2 di situ, Sondang. Nggak ada angka 2 di situ. 6 kurang 4. 5 kurang 3. Ya kan? 8 kurang 6. Nggak ada 2 di situ, Bu. Nggak ada 2 di situ. Itu yang disebut kasus, Bu. Itu kasus. Tapi kasus itu tidak akan merubah 1 tambah 1 menjadi tidak 2. Di mana-mana sampai di ujung kulon, di bulan sana, 1 tambah 1 tetap 2. Walaupun ada kasus 1 tambah 1 bisa sama dengan 3 kurang 1. Tapi bukan karena 3 kurang 1 lalu salah. 1 tambah 1 bukan 2. Kalau ada orang Kristen bukan Kristen menikah, baik-baik aja keluarganya, bukan berarti dirubah orang Kristen boleh kawin dengan bukan orang Kristen. Dia keluar loh, murid saya itu dari kelas. Dia mundur dari kelas. Berarti kita tidak sepaham, Pak. Beda pandangan katanya. Dia keluar loh, saya kaget itu. Hah? Amin kan? Mesti ada yang begitu. Luar biasa saya bilang. Jadi dia kekeh. Ada keluarganya yang aman-aman aja keluarganya. Walaupun bukan sama-sama Kristen. Lalu berkata, boleh kawin Kristen yang bukan Kristen. Coret berarti ayat kita, saudara. Gelap bisa bersatu dengan terang. Padahal firman Tuhan berkata, terang nggak bisa bersatu dengan gelap. Saudara, tawar itu garamnya, saudara. Kompromi itu, saudara. Saya nggak tahu nih, kita ini ada keluarga yang kan bukan orang Kristen nggak, saudara? Apapun alasan Anda, itu salah. Itu salah, saudara. Jangan marah sama saya. Karena kita harus mempengaruhi. Oh, ada teman saya juga sama-sama hamba Tuhan, saudara. Dia mulai ngelirik orang yang bukan Kristen. Lalu dia berkata sama saya, Pak Muli, gimana nih? Ya siapa dia? Ya dia orang Batak. Calonnya ini nggak orang Jawa. Ya nggak apa-apa. Bukan soal harus sama-sama Batak. Jawa, Batak, Jawa, Bawa, boleh. Tapi Pak, dia bukan orang Kristen. Jadi udah putusin, saya bilang. Kok gitu Pak? Nggak suka Bapak lihat saya menikah. Bukan nggak suka. Anda sekarang dalam rangka untuk menikah, bukan pacaran. Anda berkata kepada saya, gimana nih Pak? Saya mau menikah dengan orang yang tidak percaya. Putusin, saya bilang. Dia ngamuk dia. Pak, kan bisa juga nanti setelah menikah, saya injili dia. Itu mah menang-menang kamu aja. Saudaraku, jangan kompromi dengan dunia. Jangan kompromi dengan matamu ini. Sedap sih kelihatan, apalagi dia cantik, saudara. Makanya saya nggak habis pikir, ada artis ganteng orang Kristen. Berarti kalau ganteng pria itu kan, kok bisa-bisanya? Ia terkenal, ganteng lagi. Jadi mualaf, saudara, karena istrinya. Kenapa nggak dipengaruhi sih supaya dia menjadi Kristen? Dia termometer, saudara, bukan termostat. Kalau dia jelek sih masih mending kan, dia istrinya cantik gitu kan. Yalah, apa aja dia lakukan gitu. Ini ganteng, saudara. Saya bisa sebut dan Anda pasti kenal itu. Sebab satu marga juga dengan saya. Heran saya. Termometer, saudara, dipengaruhi sekitar. Jadi carilah garam. Garam itu
salah satu sifatnya adalah memberi diri, menyebar, menyerap, saudara, dimanapun dia berada. Di lodeh iya, di bayem iya, di daun singkong iya, di saksang iya, taliwang iya, betutu iya. Dia menyerap, saudara, membagikan dirinya tanpa dipengaruhi oleh sekitar. Yang kedua adalah terang, saudara. Makanya ada dua yang dipakai contoh di sana, terang. Memang terang di situ bukan kita. Itu dicontohkan seperti bulan, saudara. Bulan itu kan sebenarnya bukan sumber cahaya, kan? Dia hanya memantulkan matahari. Jadi terang itu sesungguhnya itu adalah Yesus, saudara. Tapi apakah kita seperti bulan? Memantulkan cahaya, memberikan tuntunan kepada orang, saudara. Kalau saudara perhatikan banyak ayat menunjukkan bahwa terang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, sebenarnya diumpamakan kita nih bulan kitanya. Jadilah bulan yang menerangi orang, yang menuntun orang. Nah, seringkali tentang terang ini diartikan orang secara dangkal, saudara. Memang itu dibuat di sana perbuatan. Kadang-kadang ketika sudah melakukan perbuatan satu kali, selesai. Puji Tuhan, haleluya. Dia sudah makan, dia udah kenyang. Saudara, apa bedanya dengan orang-orang caleg sekarang, saudara? Iya kan? Kata terang di sana bukan sekadar perbuatan yang sekali-sekali. Saudara, walaupun suatu saat bulan tidak kelihatan, saudara, bukan berarti bulan tidak memantulkan terang. Di kita aja yang nggak kelihatan. Tetapi sejauh matahari terbit, bulan pasti memantulkan cahaya. Jadi kalau kita disebut terang, maka bukan sekali-kali terang, bukan sekali-kali memantulkan cahaya, tetapi setiap kali. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan bahwa apapun itu tindakan kita, dalam bentuk perbuatan kita, bukan anggot-anggotan, saudara, seperti ini nggak nyala lagi nih. Ini memang terang juga, tapi kelap-kelip. Ini nggak berguna ini untuk sebuah pekerjaan, saudara. Kalau saudara kerja dengan ditemani lampu kelap-kelip, nggak akan selesai, nggak akan dituntun kepada apa yang Anda impikan. Tetapi bersinar terus, saudara. Dan saudara tahu, bintang itu hanya bisa dilihat ketika gelap, saudara. Jadi jangan pikir, ya sekitar kegelap. Justru di situ kita harus bersinar. Makanya tadi jangan dipengaruhi oleh kegelapan, tapi pengaruhilah kegelapan, saudara, dengan perbuatan-perbuatan kita. Saya tidak tahu latar belakang hidup saudara, ya, hanya Anda yang tahu dengan Tuhan. Lalu kita berkata, puji Tuhan, haleluya, saya sudah berubah sekarang. Oke, nggak masalah, saudara, dan itu baik dan harus, saudara. Setiap orang yang bertemu Tuhan Yesus pasti diubahkan. Tapi selanjutnya apa? Kemudian apa? Seterusnya apa? Bergulir terus, saudara, berbuat baik. Bergulir terus memancarkan terang. Kalau suatu saat di kegelapan Anda tidak bisa ditemukan, kenapa, saudara? Kenapa nggak bisa ditemukan? Di kegelapan Anda tidak bisa ditemukan. Kenapa? Loh, kok nggak ada yang jawab? Pak Jeffrey? Tidak bersinar. Karena nggak bersinar. Kalau suatu saat Anda diam, Anda nggak bicara, Anda nggak melakukan apa-apa, berarti bukan terang. Makanya dikatakan di sana, terang itu di atas gunung, katanya. Nggak mungkin nggak dilihat. Tapi kalau terang itu di bawah, di sini nggak kelihatan, saudara.
Kenapa terang kita nggak kelihatan? Diumpetin, saudara. Gilirannya bicara, diam, saudara. Gilirannya nongol, ngumpet, saudara. Dan saudara tahu, terang itu untuk menuntun orang untuk ketemu Tuhan Yesus, saudara. Kenapa? Karena terang itu adalah Kristus. Jadi kalau suatu saat barangkali ya memang kita harus berbuat baik, saudara, melakukan hal-hal yang baik. Tapi kata baik di sana itu bukan kasat mata berupa barang, saudara. Bukan. Itu berupa moral. Kata baik di sana, hidupku diperlihatkan, bukan sengaja pamer, bukan. Memang begitulah hidupku. Kalau Anda nyalakan lampu di kegelapan, begitulah dia, saudara. Sebuah keadaan hidup, saudara. Memang perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa dalam bentuk apa? Tapi bukan karena itu saya ditunjuk, Pak. Ada banyak orang, saudara, melakukan kebaikan tetapi hidupnya amburadul, saudara. Itu bukanlah baik seperti yang di sini dikatakan. Biarlah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang, katanya. Kenapa? Karena memang hidupku seperti itu. Melakukan tindakan kebaikan atau tidak, saudara. Itu terlihat ketika engkau bersinggungan dengan orang lain. Itu akan terlihat ketika engkau melakukan pekerjaan. Itu akan terlihat ketika engkau mengurusi orang banyak. Itu akan terlihat ketika engkau memikirkan hal-hal yang perlu dipikirkan, saudara. Terlihat, saudara. Memang ketika kita kasih sembako ke orang, itu adalah wujud dari aku yang memang baik. Tapi ingat, sembako yang kita beri belum tentu menunjukkan aku yang baik. Karena aku punya duit kok. Apalagi sekarang ini, banyak orang seperduit, saudara. Apakah dia baik? Belum tentu. Maka kita akan lihat nanti, setelah mereka kepilih masih baik apa enggak. Kalau dia orangnya baik, kepilih nggak kepilih, tetap berbuat baik, saudara. Dan itu akan mempengaruhi orang. Kata berbuat baik di sini adalah simultan, saudara. Berkesinambungan. Bukan karena ada maunya. Bukan karena ada maksudnya. Bukan. Itu terang. Kalau matahari bersinar karena ada maunya, mati kita, saudara. Tapi matahari bersinar karena memang dia harus bersinar. Bulan memantulkan cahaya matahari karena memang bulan memantulkannya, nggak dibuat-buat. Apapun tindakan konkretnya nanti, saudara. Ada banyak orang misalkan, aduh capek berbuat baik, ngapain sih? Apalagi nggak dihargai. Mari lihat ini, saudara. Orang yang berbuat baik didasari hidup yang baik, nggak akan pernah lelah untuk berbuat baik. Nggak akan, saudara. Mau dihargai atau tidak, mau dibalas atau tidak, memang begitulah dianya. Itulah matahari, itulah sinar, saudara. Saudara hargai lampu ini atau tidak, dia tetap akan bersinar. Cuman nggak pas benar ini lampu ini, karena apa? Suatu saat dicetek di sana mati dia, saudara. Tapi matahari, orang bersyukur kepada matahari atau tidak bersyukur kepada matahari, dia tetap akan bersinar, saudara. Orang Kristen pun harus seperti itu. Kalau mau mempengaruhi orang, dijahati tetap berbuat baik. Masih ingat tentang manusia langka? Dicuekin tetap berbuat baik. Disakiti tetap berbuat baik. Tidak dianggap tetap berbuat baik. Tidak dihargai tetap berbuat baik. Kenapa? Karena aku terang. Nggak peduli apakah orang menghargainya atau tidak. Bapak Ibu, jangan nilai perbuatan baikmu karena tanggapan orang. Tetapi nilailah
perbuatanmu, dari sifatmu seperti apa. Kalau suatu saat Anda tidak bisa menuntun orang, maka Anda bukanlah terang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hasil dari terang yang bercahaya itu, orang akan memuliakan Bapa, gitu loh saudara. Itu tujuannya, bukan memuliakan kita. Waduh, Maulisian itu orangnya baik loh, dia peduli loh, waduh dia perhatian. Ada yang salah saudara. Kalau sampai Maulisian itu orangnya baik loh, dia perhatikan saya loh. Bisa saja saudara, itu antara. Tapi kalau berhenti di situ ada yang salah saudara. Harus mempermuliakan Allah. Kan bulan memantulkan cahaya doang saudara, bukan sumber cahaya. Tapi kalau sampai bulan dipuja-puja, lupakan matahari, ada yang salah saudara. Bisa saja, waduh terima kasih Pak ya, waduh Bapak luar biasa. Koma, harus koma saudara, jangan titik. Adakah di situ Allah diagungkan, Allah dimuliakan, Allah ditinggikan? Itulah sasaran akhir dari sebuah hidup yang menjadi terang saudara, supaya Allah dimuliakan. Jadi bukan sekedar pengakuan bahwa Allah itu baik, tetapi melalui seluruh tindakan kita, orang akan dituntun kepada Kristus. Itu sasaran akhir saudara. Saya sudah tahu apa suka. Dulu saya berpikir begitu saudara. Makanya saya tuh tidak sarankan itu. Jangan taruh ayat di sembako ya. Sembako aja. Ayat-ayat. Ada orang nitip itu supaya dia baca Alkitab gitu kan. Nggak akan ngerti dia saudara. Tapi ketika mereka melihat kebaikan kita karena memang kita baik, bukan karena ada maksud udang di balik rempeyek saudara. Karena memang baik. Lalu orang nggak bertanya, kenapa sih Pak? Bapak terus pikirkan saya, pedulikan saya, perhatikan saya. Ada apa? Jangan bilang, oh nggak ada apa. Ya biasa-biasa aja. Itu makanya dikatakan menuntun orang. Kalau suatu saat Anda dalam kegelapan dan tidak tahu arahnya kemana, lalu tiba-tiba ada cahaya, itu harapan bahwa disitulah tujuanku gitu loh. Jangan bilang, itu ada cahaya. Kenapa ada cahaya? Ya nggak apa-apa lah, biasa lah. Ya karena dia bercahaya. Enggak saudara, menuntun orang. Itu tujuan akhirnya. Supaya orang itu pun mengalami apa seperti yang kita alami. Supaya orang pun menikmati seperti apa yang kita nikmati. Dan menjadikan dia menjadi terang juga, saudara. Menuntun orang untuk ketemu dengan Juru Selamat. Bukankah itu bintang yang menuntun para Majus itu, saudara? Akhirnya ketemu Juru Selamat. Tidak hanya ada di langit sana, ketemu Juru Selamat. Jadi kalau belum sampai di sana, jangan berhenti. Ya memang bangga juga. Waduh, baik banget nih Bapak. Saya ditolong terus sama dia. Jangan berhenti, saudara. Percuma. Masuk neraka nggak ada juga artinya perbuatan baik kita, saudara. Kasih makan dia, kasih kerjaan dia. Tapi ingat, terang itu tidak hanya berhenti di situ. Kamu adalah terang katanya, bukan sekedar hanya menuntun orang ketemu dengan saudaranya, ketemu dengan pekerjaan, ketemu dengan apa yang dia cari di dunia ini. Nah, ketemu dengan Juru Selamatnya. Kalau belum sampai di sana, jangan pernah berhenti, saudara. Tetap lakukan kebaikan karena engkau baik. Tetap tuntun orang karena engkau memang terang. Tetap pengaruhi orang karena engkau mau menggarang. Jangan pernah lelah, saudara. Jangan pernah putus asa. Karena suatu saat, ketika kita tetap pada panggilan itu, Tuhan akan pakai kita untuk menuntun orang lain. Jadi jadilah garam. Berilah dirimu kepada orang lain, saudara. Tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Jadilah terang yang menuntun orang. Bukan saja ketemu pacarnya, ketemu suaminya, bukan, tapi menuntun orang untuk bertemu dengan Juru Selamatnya.
Amin. Mari kita berdoa.